Selama masih ada kehidupan, masih ada pengharapan. Ungkapan ini adalah pepatah Romawi kuno yang masih sering dikutip orang sampai sekarang. Dan seperti kebanyakan pepatah, maka pepatah ini mengandung unsur kebenaran. Tetapi sesungguhnya tidak memberikan jaminan yang pasti. Belum tentu yang benar itu memberikan jaminan. Kalau hanya sekedar sebuah kebenaran tetapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita, itu tinggal hanya sebuah kebenaran semata. Yang menentukan pengharapan kita sesungguhnya bukanlah kenyataan hidup. Inilah justru yang mau dijelaskan dari pepatah tadi, yang mengaitkan pengharapan itu dengan kehidupan. Seolah hanya dengan kehidupanlah, dengan kenyataan hidup yang terjadilah maka pengharapan itu bisa diukur. Tetapi sesungguhnya bicara pengharapan yang lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, yaitu pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Ditentukan bukan berdasarkan kenyataan hidup, tapi berdasarkan apakah. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi hari ini bersama dengan saya Nikolas Kurniawan, yang akan mengantarkan kita kepada pemahaman dan renungan tentang pengharapan. Hari ini saya ingin membacakan dari 1 Petrus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Surat Petrus yang pertama adalah sebuah surat yang ada beberapa penafsir yang menganggap ini surat pengharapan, karena di dalamnya berbicara tentang fondasi-fondasi sebuah pengharapan di dalam Tuhan, yang fondasinya sesungguhnya bukan realita atau kenyataan hidup yang terjadi. Karena bila realita atau kenyataan hidup yang terjadi menjadi fondasi pengharapan kita, bisa-bisa kita memang kecewa, karena fondasinya tidak kokoh. Kenyataan hidup itu berubah-ubah, dan kenyataan hidup itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena hidup manusia itu sebentar, lalu kemudian sementara, dan akhirnya dia tidak akan hidup lagi di dunia ini. Ini bicara kenyataan hidup. Karena itu bila seringkali ada orang yang mengatakan bahwa pengharapan itu harusnya realistis, maka harus saya katakan sebenarnya pengharapan itu bukan harusnya realistis, tetapi pistis, berarti sebuah keyakinan. Inilah yang membedakan pengharapan kita di dalam Tuhan dengan pengharapan duniawi yang orang seringkali dengung-dengungkan. Bermimpilah setinggi-tingginya, berharaplah sedalam-dalamnya, expect everything, harapkan dan inginkanlah segala sesuatu, hidup penuh pengharapan. Itu yang seringkali didengung-dengungkan, padahal sekali lagi itu tidak memberi jaminan apa-apa dalam hidup kita yang sementara. Dan surat Petrus yang pertama ini mau memberitahukan fondasi pengharapan kita, yaitu jelas sekali fondasinya berlandaskan Tuhan. Dan bila pengharapan kita berlandaskan keyakinan akan Tuhan, yang di dalam hidup kita dimampukan untuk bisa menghadapi hidup ini, sehingga keyakinan itu tidak pernah kandas, karena landasannya kuat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bahwa
Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ini dia fondasi dari pengharapan kita, yaitu keyakinan yang melampaui kenyataan, keyakinan yang berlandaskan Tuhan dan sekaligus karya-Nya yang melahirbarukan kita. Berarti ini bicara soal keyakinan tentang kehidupan kita, bukan semata sebuah kebenaran yang harus kita pegang teguh, bukan sekedar sebuah realita yang kita pikir itu harus realistis pengharapan itu. Tetapi sesungguhnya pengharapan itu adalah berfondasikan sebuah keyakinan di dalam hidup, yang berarti juga sama dengan keyakinan dalam menghadapi kehidupan kita yang serba sementara dan penuh dengan berbagai macam kecamuk dan pergumulan. Petrus mengingatkan di dalam suratnya ini bahwa fondasi pengharapan kita adalah justru kebangkitan satu sosok dari antara orang mati. Dia yang telah melahirkan kita kembali oleh anugerah-Nya. Ini bicara sebuah keyakinan juga yang bukan sekedar keyakinan yang sementara atau keyakinan yang tidak berdasar apa-apa, tapi keyakinan yang berdasarkan kuasa Tuhan dan anugerah-Nya. Itu yang menjadi fondasi pengharapan, sehingga tidak mudah kandas pengharapan kita karena landasannya jelas, yaitu sosok yang tidak pernah bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak dapat layu, dan tersimpan di sorga bagi setiap kita. Inilah ujung pengharapan yang harus kita pegang saat kita mengharapkan sesuatu di dunia ini. Kalau kita mengharapkan yang sementara, ya berarti memang kita dapatkan sementara pula, tapi habis itu sudah tidak ada lagi. Tapi pengharapan yang diajarkan oleh kitab suci adalah sebuah pengharapan yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena keyakinan kita. Dan ini akan dinyatakan pada zaman akhir. Inilah pengharapan yang tidak pernah dapat kandas, karena jelas landasannya, yaitu Tuhan yang menaruhkan keyakinan itu pula di dalam hati kita. Dan bicara keyakinan itu bukan juga sekedar bicara hal yang segalanya menjadi mungkin, bukan sekedar bicara satu mukjizat. Kita berpikir pengharapan itu identik dengan mukjizat dan harusnya memang sesuatu yang bisa terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi lalu terjadi. Tetapi keyakinan di dalam Tuhan yang melahirbarukan kita oleh anugerah-Nya itu adalah justru sebuah keyakinan yang bukan sekedar bicara kemungkinan, segalanya jadi mungkin, tapi justru segalanya jadi makin. Makanya ada istilah melahirbarukan kita. Inilah iman percaya kita kepada Tuhan. Ada progres di sana. Bukan sekedar sesuatu yang terjadi begitu saja lalu setelah itu tidak ada lagi. Tapi sesuatu yang pernah berlangsung dan itu akan terus berlangsung dan tidak pernah akan berhenti berlangsung seumur hidup kita, bahkan selama-lamanya. Dan kenapa pengharapan ini yang diberitakan di dalam surat Petrus? Adalah untuk supaya saat kita menantikan, saat kita berharap sesuatu, sesungguhnya kemurnian iman kita itu sedang diuji. Bahwa iman yang murni itu jauh lebih tinggi nilainya dari segala sesuatu yang sementara. Iman yang betul-betul melampaui kenyataan hidup. Karena itu saat-saat kita berharap sesungguhnya saat-saat Tuhan sedang memurnikan iman kita. Karena itu jangan buru-buru kita mengatakan bahwa harapan kita kandas. Tetapi periksalah landasannya apa. Dan juga tanyakan kepada diri apa yang kita harapkan. Sesuatu yang sementara atau sesuatu yang kekal. Kalau sesuatu yang sementara kita harapkan, ya ujungnya juga akan sementara. Akan datang, lalu kemudian tidak ada lagi. Tapi pengharapan di dalam yang kekal dan abadi itu, itulah yang menyebabkan kemurnian iman kita akan makin nyala dan menyatakan kuasa Tuhan melalui hidup kita. Tetaplah yakin, karena keyakinanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melahirbarukan itu, melampaui kenyataan hidup kita yang memang sulit ditebak dan tidak tahu ujungnya seperti apa. Tetaplah bersandar kepadanya, tetaplah yakin akan kuasanya. Bukan saja segala sesuatunya mungkin, tapi makin terjadi oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Amin.